Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi kepada teman-teman dan kembali kita bertemu dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi pada pertemuan kali ini, yang mana kita akan membahas tentang model pembelajaran Project Based Learning. Nah, untuk pertemuan sekarang yang akan diskusinya akan dipandu oleh kelompok 4 yang mana anggotanya yaitu saya sendiri, Rezi Amanda dengan NIM 21053104, dari Dahayati 21053105, dan teman saya yang terakhir yaitu Wanda Pramukrisa 21053110. Nah, kali ini kami akan membahas tentang model pembelajaran Project Based Learning. Untuk itu, teman-teman diharapkan untuk dapat mengamati video yang telah kami kirimkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu poin-poin yang bakalan kita bahas nantinya pada diskusi kita kali ini, yaitu ada yang pertama pengertian PJBL atau Project Based Learning, yang kedua yaitu ada karakteristik PJBL, yang ketiga yaitu ada kelebihan PJBL, dan yang keempat ada kekurangan dari PJBL. Nah, untuk materi yang pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian dari Project Based Learning, yang mana model pembelajaran Project Based Learning ialah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan proyek atau tugas tertentu sebagai inti dari proses pembelajaran. Jadi, Project Based Learning ini dia mengangkat suatu proyek atau tugas sebagai kegiatan utama dari sebuah pembelajaran. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa karakteristik dari Project Based Learning. Yang pertama yaitu siswa mengambil keputusan sendiri dalam kerangka kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua yaitu siswa berusaha memecahkan sebuah masalah atau tantangan yang tidak memiliki suatu jawaban yang pasti. Yang ketiga yaitu siswa ikut merancang proses yang akan ditempuh dalam mencari solusi. Yang keempat yaitu siswa didorong untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, berkolaborasi, serta mencoba berbagai macam bentuk komunikasi. Yang kelima yaitu siswa bertanggung jawab mencari dan mengelola sendiri informasi yang mereka kumpulkan. Yang keenam yaitu siswa melakukan evaluasi secara terus-menerus selama proyek berlangsung. Dan yang terakhir yaitu dalam kelas dikembangkan suasana dengan penuh toleransi terhadap kesalahan dan perubahan serta mendorong bermunculnya umpan balik serta revisi. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari Project Based Learning. Yang pertama yaitu kelebihan dari Project Based Learning. Pertama, mampu meningkatkan motivasi belajar siswa karena pembelajaran lebih terfokus pada tugas atau proyek yang menarik. Yang kedua yaitu memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Yang ketiga yaitu mendorong perkembangan keterampilan sosial, kreativitas, dan inovasi siswa. Dan yang terakhir dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah secara mandiri dan berkolaborasi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu kekurangan Project Based Learning, yaitu pertama memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan tugas atau proyek dibandingkan metode pembelajaran lainnya. Yang kedua yaitu memerlukan persiapan yang matang dari guru dalam merancang proyek atau tugas yang menarik dan relevan. Yang ketiga yaitu memerlukan kelompok atau tim yang terdiri dari siswa yang memiliki kemampuan dan minat yang berbeda sehingga memerlukan pembagian tugas yang tepat. Nah, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya Wana Pramukrisa akan melanjutkan materi, yaitu langkah-langkah apa saja dalam pembelajaran Project Based Learning ini, yakni peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil dari masing-masing kelompok berdasarkan proyek nyata yang telah mereka buat sebelumnya. Jadi masing-masing kelompok itu diberikan penjelasan tentang tugas-tugas, tanggung jawab, dan apa yang harus dilakukan oleh kelompoknya dalam praktik tersebut. Lalu peserta didik di masing-masing kelompok berusaha semaksimal mungkin untuk mengidentifikasi masalah kecil bisnis yang dihadapi sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki tadi. Lalu peserta didik dari masing-masing kelompok mencarikan informasi dari berbagai sumber atau bertanya kepada pakar yang telah mendampingi mereka untuk mendapatkan pemahaman tentang masalah tersebut. Nah,
Berbekal dari informasi tersebut, peserta didik itu bekerja sama dan berdiskusi tentang pemahaman masalah dan mencarikan solusi terhadap masalah dan langsung diaplikasikan. Nah, di sini pelatih atau pembimbing itu masing-masing kelompok mensosialisasikan pengalaman dan memecahkan masalah kepada kelompok lain untuk mendapatkan masukan dan penilaian dari kelompok lainnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.